Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia. Nama saya Erlan Ade Sarendra. NPM saya 22311083 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi teman-teman, saya di sini akan menjelaskan cara kerja ETL pada data warehouse. Pertama, ada pengertian ETL. ETL sendiri adalah extraction, transformation, dan loading, yang berarti proses kritis dalam memproses dan mengelola data sebelum disimpan di dalam data warehouse. Nah, tahapan ini melibatkan pengambilan data, transformasi sesuai kebutuhan, dan memuatnya ke dalam sistem penyimpanan data. Selanjutnya adalah tahapan ETL. Tahapan ETL ada 3 macam. Yang pertama, ekstraksi. Jadi ekstraksi adalah proses pengambilan data dari berbagai sumber termasuk database, aplikasi, dan file eksternal. Yang kedua, transformasi. Transformasi adalah langkah penting di mana data diubah, dibersihkan, dan diintegrasikan sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, ada loading. Jadi loading ini adalah data yang telah diekstrak dan diubah, kemudian dimuat ke dalam data warehouse untuk penyimpanan dan analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada alat dan teknologi ETL. Dan alat ETL sendiri beragam. Perangkat lunak tersedia untuk membantu dalam proses ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data. Lalu ada teknologi ETL. Penggunaan teknologi seperti cloud computing telah mengubah cara ETL diimplementasikan, membuatnya lebih efisien dan scalable. ETL sendiri memiliki beberapa tantangan. Yang pertama ada kompleksitas data. Jadi data yang berasal dari sumber dengan format yang berbeda bisa menjadi rumit untuk diolah. Yang kedua, konsistensi data. Menjaga konsistensi data selama proses transformasi dan loading merupakan tantangan yang signifikan. Dan yang ketiga adalah kehandalan proses. Jadi memastikan proses ETL berjalan tanpa masalah dan data tersimpan dengan benar merupakan perhatian utama. Selanjutnya, manfaat ETL dalam data warehouse. Yang pertama ada integrasi data. Memungkinkan integrasi data dari sumber yang berbeda ke dalam satu tempat sehingga memudahkan analisis data. Yang kedua, kecepatan akses. Data yang sudah dimuat ke dalam data warehouse bisa diakses dengan cepat untuk keperluan bisnis dan analisis. Nah, yang ketiga, data kualitas tinggi. Jadi, proses ETL membantu memastikan kualitas data sebelum disimpan di dalam data warehouse, sehingga meningkatkan kehandalan analisis. Selanjutnya, evolusi ETL, peran cloud computing. Yang pertama ada fleksibilitas. Cloud computing memberikan fleksibilitas dalam penyimpanan dan pemrosesan data, mengurangi ketergantungan pada infrastruktur lokal. Yang kedua, skalabilitas. Skalabilitas otomatis cloud computing memungkinkan penyesuaian kapasitas sesuai kebutuhan, mengoptimalkan biaya dan kinerja. Yang ketiga, ada keamanan. Cloud computing menawarkan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data yang diproses dan disimpan, memberikan ketenangan pemikir bagi pengguna ETL. Lalu, ada implementasi ETL yang efektif. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Menentukan kebutuhan bisnis dan analisis data yang akan dilakukan. Yang kedua, ada pemilihan alat dan teknologi. Jadi, memilih alat dan teknologi ETL yang sesuai dengan skala dan karakteristik data perusahaan. Ketiga, ada implementasi dan pengujian. Melakukan implementasi ETL secara menyeluruh dan menguji kehandalan proses. Selanjutnya ada audit dan optimisasi ETL. Jadi adanya pemeriksaan kualitas data. Proses audit diperlukan untuk memastikan data yang dimuat ke dalam data warehouse memiliki kualitas yang memadai. Lalu selanjutnya optimisasi proses ETL. Memantau dan mengoptimalkan kinerja proses ETL guna meningkatkan efisiensi dan kehandalannya. Lalu, peran ETL di era Big Data. Yang pertama, skalabilitas. Kemampuan ETL untuk menangani volume data yang besar menjadi kunci sukses dalam mengelola Big Data. Yang kedua, integrasi sumber data.
ETL memungkinkan integrasi dan transformasi data dari sumber yang beragam, mendukung manajemen big data yang efisien. Yang ketiga, analisis mendalam. Data yang diolah melalui tahapan ETL membuka jalan bagi analisis yang mendalam dan informasi berharga bagi perusahaan. Nah, kawan-kawan, jadi segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.